Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pemerintahan desa merupakan subsistem dari pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kepastian hukum serta ruang gerak yang cukup leluasa bagi desa untuk mengoptimalkan potensi serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Lebih-lebih, kebijakan pemberian dana desa serta pemberian kewenangan lokal berskala desa sangat memungkinkan desa untuk berinovasi, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saudara-saudara, kewenangan yang besar serta dana yang cukup signifikan ini tentu harus dibarengi dengan besarnya tanggung jawab dan profesionalitas kepala desa, perangkat desa, beserta seluruh komponen pemerintahan desa lainnya. Pemerintah Desa Lembor yang terdiri dari kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 2 orang kepala urusan, 3 orang kepala seksi, dan 1 orang kepala dusun telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, sehingga keberadaan kepala desa lebih banyak sebagai top leader, sementara sekretaris desa lebih banyak menjadi top manajernya. Karena fungsi-fungsi dalam pemerintahan sudah berjalan dengan baik, maka tidak ada tugas yang tertumpu pada 1-2 orang. Seluruhnya terdistribusi ke kaur dan kasihnya masing-masing. Untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan desa, utamanya dalam tata kelola anggaran, baik anggaran yang bersumber dari dana transfer maupun anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa, kami kelola dengan sistem akuntansi keuangan yang sudah permanen, yang sudah baku, yang recommended, yaitu Siskudes. Siskudes yang dijalankan ini setiap bulan kita evaluasi, kita cocokkan kesesuaian antara belanja dengan RAPBDes, kesesuaian antara transaksi dengan dukungan bukti-bukti transaksi yang ada. Dengan demikian, tata kelola keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel setiap saat. Tidak hanya oleh bendahara, tidak hanya oleh kepala desa, tidak hanya oleh perangkat desa, tetapi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam tata pemerintahan desa ini. Dalam rangka menciptakan transparansi, kami pemerintah desa memulai sistem transparansi ini dari tahap perencanaan. Mulai dari penyusunan RPJMDes, penyusunan RKP, penyusunan RAPBDes, penyusunan PRAPBDes, serta musrenbang desa lainnya. Selalu kami laksanakan melalui tahapan-tahapan yang ada. Pertama, draft disusun oleh pemerintah desa. Sebelum draft dibahas di forum Musdes, terlebih dahulu dilakukan rapat konsultasi dengan BPD. Baru kemudian dilaksanakan Musdes yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, utamanya kelembagaan desa yang ada, mulai kepala desa, perangkat desa, BPD,
LPM, RT, RW, Karang Taruna, PKK, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan ormas, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya semuanya terlibat secara proaktif dalam pelaksanaan Musdes. Kemudian dalam pelaksanaan, setiap pelaksanaan kegiatan kami selalu melibatkan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kualitas kontrol, tidak hanya BPD, melalui transparansi anggaran, di mana RAPBDes kami selalu kami papankan, kami bannerkan. Di samping itu kami publish di ruang-ruang publik, seperti di WA Group, di Instagram milik desa, di Facebook milik desa, serta di media-media komunikasi langsung lainnya, seperti pada saat ada acara hajatan warga dan lain-lain, selalu kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan sekaligus penganggarannya. Pasca kegiatan, satu hal yang tidak pernah kami tinggalkan adalah pelaporan secara terbuka. Tidak hanya SPJ yang kami kirim dalam bentuk dokumen, tetapi masyarakat bisa menilai pelaksanaan kegiatan melalui papan-papan informasi, melalui papan-papan publikasi, serta ruang publik yang terbuka setiap saat, ruang-ruang diskusi yang terbuka setiap saat yang memang sengaja kami ciptakan untuk menciptakan sistem iklim transparansi pemerintah desa dengan masyarakatnya. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk memperkuat pemerintahan desa, kami tidak bisa berdiri sendiri. Ada komponen-komponen penting yang harus terlibat secara proaktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporannya. Pertama, kelembagaan desa. BPD sebagai legislatif dalam penyusunan perencanaan, dalam penyusunan setiap peraturan desa, selalu menjadi penentu dan pengendali setiap rapat, sehingga setiap keputusan, utamanya keputusan-keputusan yang bersifat strategis, selalu diputuskan melalui permusyawaratan desa yang dipimpin langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa. Begitu juga dengan LPM. Lembaga pemberdayaan masyarakat ini menjadi mesin penggerak utama dalam setiap kegiatan pembangunan, baik yang didanai dari dana-dana transfer maupun yang didanai dengan pendapatan asli desa. Keberadaan LPM tidak sebatas itu, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan pembangunan, kegiatan kesehatan, kegiatan budaya, kegiatan sosial, kegiatan keamanan. LPM menjadi bagian terdepan dalam setiap kegiatan itu. PKK ini menjadi ujung tombak pemerintahan desa dalam kegiatan pemberdayaan ibu-ibu, baik dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, dan lain-lain melalui pokjanya masing-masing. Kemudian Karang Taruna. Karang Taruna yang menjadi ujung tombak kegiatan yang sasarannya adalah pemuda. Melalui berbagai macam kegiatan, kami merasa sangat terbantu dengan keberadaan Karang Taruna yang ada. Dengan Karang Taruna yang inovatif, Karang Taruna yang kreatif, Karang Taruna yang semangatnya masih tinggi, kami betul-betul terbantu. Pemberdayaan pemuda bisa
pacu sedemikian rupa sehingga target pembangunan kita bisa menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Di bidang keamanan kami punya Linmas. Kami punya kelompok perguruan silat. Kami punya Babinsa. Kami punya Babin Kamtipmas yang semuanya memegang peranan penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban di masyarakat. Sehingga dalam kurun waktu sekian puluh tahun, alhamdulillah di Desa Lembor tidak pernah ada kegiatan-kegiatan, ada gangguan-gangguan keamanan yang signifikan. Kalaupun ada, hanya insiden-insiden kecil yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saudara-saudara yang saya hormati, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kebudayaan yang ada di Desa Lembor. Kekayaan budaya yang ada di desa ini kekayaan yang luar biasa. Utamanya adalah budaya gotong royong. Kegotong royongan ini nampak dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kehidupan kekerabatan, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kunci suksesnya adalah kegotong royongan, keguyuban. Yang ini terus kami jaga, kami melestarikan agar tidak termakan oleh perubahan zaman. Ada banyak event, mulai dari event mendirikan rumah, event ketika ada warga yang kesusahan, event ketika ada warga yang hajatan. Kekuatan sosial yang berupa kegotong royongan ini tanpa komando langsung bangkit, langsung muncul sebagai ciri khas masyarakat desa. Begitu pula dalam kegiatan pembangunan desa. Meskipun sudah ada transfer dana desa yang cukup besar, tetapi semangat kegotong royongan, semangat keguyuban tidak pernah padam di desa ini. Sehingga dana yang ada bisa kita laksanakan lebih optimal karena ada partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya. Yang selanjutnya budaya yang ada. Di Lembor ada beberapa kearifan lokal dan budaya yang ini juga tidak boleh hilang, harus kami lestarikan terus. Seperti di samping budaya kegotong royongan dan keguyuban tadi, ada seni yang sampai hari ini masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu seni Tanjidor. Seni Tanjidor ini seni yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, yang sampai hari ini masih bisa kita jaga eksistensinya, bahkan semakin hari semakin menunjukkan kemajuannya, serta masih tetap mendapat tempat di masyarakat dan digemari anak-anak muda. Meskipun seni ini betul-betul tradisional, di era yang sekarang ini ternyata masih bisa eksis meskipun harus bersaing dengan seni dan tontonan di media massa. Kemudian ada pula seni asrokolan atau yang dikenal dengan seni damar muncaran. Seni damar muncaran ini sebenarnya gabungan antara tembang dan sholawat yang dikemas menjadi kegiatan asrokolan tadi. Sampai hari ini tidak sempurna kalau hajatan warga tanpa mengundang komunitas
Asrokolan ini atau komunitas Damar Muncaran ini. Ini menjadi ciri khas masyarakat kami di dalam setiap event hari-hari besar, di setiap event hajatan warga selalu terdengar dari setiap corong musola, terdengar dari setiap corong rumah-rumah orang yang punya hajat, bunyi sholawat yang terlantun dengan lagu-lagu klasik seperti tembang Jawa. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah kearifan lokal kita untuk menjaga lingkungan. Alhamdulillah, lingkungan kita yang di pedesaan ini masih jauh dari pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran lainnya. Ini bisa kita ciptakan karena sudah ada konsensus di masyarakat bahwa kepala desa siapapun orangnya tidak boleh mengizinkan eksploitasi alam yang berdampak pada rusaknya lingkungan. Sehingga beberapa kali ketika ada izin penggalian tambang di Gunung Suru yang alhamdulillah sampai hari ini bisa kita hindari, bisa kita cegah, sehingga keberadaan Gunung Suru yang merupakan gunung batuan kapur yang dimungkinkan dari gunung ini potensi sumber bisa kita dapatkan, alhamdulillah masih bisa kita jaga pelestariannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kami pemerintah desa dapat melaksanakan terselenggaranya sistem pemerintahan desa yang efektif, yang profesional, yang bersih, adil, terbuka, dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip tertib hukum, tertib administrasi, dan layanan publik. Kemudian terlaksana pembangunan secara menyeluruh dengan berpedoman pada prinsip kemanfaatan, kesejahteraan masyarakat, terencana, berkelanjutan, dan partisipatif. Terwujudnya kehidupan sosial, budaya, ketertiban dan keamanan masyarakat yang harmonis, bertanggung jawab, religius, berkembang, dan bermartabat. Kemudian berdaya masyarakat. Masyarakat desa dengan menggali dan mengembangkan potensi sehingga bernilai tinggi dan berdaya saing. Seluruh hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah terekam, termaktub semuanya di dalam RPJMDes, dalam rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2025. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh desa, kami sangat berharap masyarakat desa kami bisa semakin meningkat tingkat kemakmurannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memanfaatkan dukungan dari semua pihak, utamanya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.